Feng Tianxing mengangguk dan menjawab. Terus menonton. Jangan mengekspos dirimu sendiri. Pengaturan waktu serangan Zeus bagus. Dan dia hanya muncul ketika dia mengungkapkan bahwa dia telah mencaplok penganut Apollo, Dewa Cahaya. Zeus tidak memiliki arti yang sama dengan Feng Tianxing. Semua keputusannya hanya dapat diturunkan dari dua kata, kesimpulan. Waktu yang dia habiskan untuk menempati bidang bintang ini juga akan mengungkapkan tujuan sebenarnya dari Feng Tianxing. Setengah bulan, tidak lebih atau tidak kurang, kebetulan adalah waktu untuk mundur setelah menjarah harta rampasan. Jika itu hanya gelombang penjarahan, jelas, Feng Tianxing dapat mempertimbangkan untuk mundur saat ini. Zeus juga bisa mendapatkan kembali wajahnya, dengan mudah mendapatkan kembali wilayah yang hilang. Meskipun Zeus masih akan kehilangan sejumlah uang dengan cara ini, tetapi setelah perhitungan yang cermat, itu dapat dianggap sebagai tanda terima yang kecil, dan tidak akan tersisa sama sekali. Jelas, jika Feng Tianxing ingin menempati area ini, waktunya tepat sekarang, dan dia belum sepenuhnya memantapkan dirinya, dan Zeus memiliki cukup waktu untuk bersiap. Ini mungkin akumulasi pengalaman Zeus selama bertahun-tahun, tetapi Feng Tianxing masih tidak yakin cara apa yang akan digunakan Zeus untuk menghadapinya. Setelah memikirkannya, Feng Tianxing menggelengkan kepalanya. Baginya, tidak masalah cara apa yang dia gunakan. Kuncinya sekarang adalah bagaimana menahan serangan pertama Zeus. Jika dia memiliki kesempatan, dia harus menguji kekuatan Zeus yang sebenarnya. Saat Feng Tianxing berpikir, semua orang yang hadir tidak berani bertindak gegabah. Bahkan orang percaya yang tinggal di kota tidak berani bersuara sesuka hati. Sekitar setengah jam kemudian, Feng Tianxing bangun. Butuh setidaknya 1 bulan untuk pasukan Zeus datang. Setiap orang harus melakukan hal mereka sendiri terlebih dahulu, dan jangan main-main. Setelah pesanan, Feng Tianxing melihat bahwa tidak ada masalah sepele yang harus diurus, jadi dia pergi menjemput tim Lin Bai dan yang lainnya. Mereka memenggal kepala Dewa Tuhan, dan orang-orang percaya di wilayah hukum pihak itu juga terpengaruh, jadi tentu saja tidak akan ada banyak perlawanan. Ketika Feng Tianxing masih sibuk menangani perselisihan sipil ini, mereka telah membawa orang-orang percaya ke tempat ini. Sekarang, Feng Tianxing hanya dengan menanggapi urusan mereka, untuk mengetahui jalan terdekat dan berapa banyak tempat persembunyian. Sebulan bukanlah waktu yang lama, tetapi bagi Apollo, Dewa Cahaya, itu sangat lama sehingga sepertinya bertahun-tahun telah berlalu. Ketika dia memadatkan kembali berhala itu dan membangun kembali hubungan terpenting antara dia dan orang-orang beriman, barulah dia menyadari bahwa orang-orang berimannya telah menghilang. Pukulan besar seperti itu menimpa Apollo, Dewa Cahaya, sehingga tubuhnya saat ini menjadi redup, dan tidak lagi dipenuhi cahaya terang seperti sebelumnya. Jelas, Apollo sangat menyakitkan sekarang. Sebelum dia sempat melampiaskan amarahnya, perintah Zeus datang dan menyuruhnya pergi ke kuil untuk berdiskusi. Setelah Apollo, Dewa Cahaya, bergegas ke kuil, dia mendatangi Zeus dan berlutut dengan hormat. Terima kasih, Tuan Zeus. Zeus melirik Apollo dengan sedikit kesuraman di matanya. Sebagai salah satu orang terpenting di bawah Zeus, Apollo secara alami adalah yang terbaik, dan dia pantas menjadi preman Zeus. Tak disangka premannya menjadi seperti ini. Jika Zeus tidak diam-diam membantu, dan sekarang Apollo bahkan tidak bisa menjaga identitas ke-12 dewa utama, bagaimana mungkin Zeus tidak marah? Sekarang premannya terlihat seperti ini, dia harus melanjutkan pertempuran dengan Feng Tianxing. Bagi Apollo, ini sudah menjadi ujian yang sangat keterlaluan. Bagaimana kamu pulih sekarang? Apollo, Dewa Cahaya, merespons dengan cepat. Kembalilah ke Dewa Zeus. Aku merasa baik-baik saja. Selama aku menganggapnya serius, aku pasti bisa memenangkan Dewa Cahaya kecil. Lebih dari Zeus marah, Apollo, Dewa Cahaya, adalah orang yang paling dianiaya. Di wilayahnya sendiri, minum anggur kecil dan menyanyikan lagu, dia dengan sempurna melakukan tugas melipat gandakan keturunannya. Dia bahagia. Tiba-tiba, suatu hari, bawahannya masuk untuk melapor, dan Lord of Light datang ke pintu. Dan orang ini tidak bermain kartu menurut akal sehat. Pertemuan adalah serangkaian serangan terus-menerus pada trik pembunuh. Ditambah dengan hancurnya patung tersebut, hal itu juga menyebabkan kekalahan Apollo, Dewa Cahaya. Apollo, Dewa Cahaya, sekarang berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Rupanya, Apollo tidak bisa menahan nafas ini, dan langsung bertanya pada Zeus. Lord Zeus, tolong beri saya kesempatan. Saya ingin mengalahkan Lord of Light dengan tangan saya sendiri, dan saya akan malu. Zeus mengangguk sedikit dan menyerahkan tanda kepadanya. Pergilah, ini tim yang dibesarkan untukmu, total 1 juta orang. Selama kamu bisa melakukan ini dengan baik, kembali dan beri kamu wilayah, sehingga kamu bisa perlahan pulih. Apollo, Dewa Cahaya, buru-buru memberi hormat dan berterima kasih padanya. Setelah memikirkannya, Apollo mengatakan ini. Aku tidak tahu pengaturan lain apa yang dimiliki Zeus kali ini, bawahanku mengikuti perintah. Lagi pula, Apollo bertangan pendek, dan dia masih perlu mempertahankan kekaguman tertentu di depan Zeus.
Semua orang dipinjam dari Zeus. Ketika tiba waktunya untuk memimpin pasukan, dia juga membutuhkan instruksi Zeus untuk pengiriman yang lebih baik. Setelah beberapa pemikiran, Zeus mengatakan ini. Misimu kali ini adalah menahan gerakan Lord of Light dari depan. Aku akan mengatur orang lain untuk menghentikan retretnya dan membuatnya kehilangan fondasinya. Zeus kini yakin bahwa seluruh rencana penyerangan adalah hasil negosiasinya dengan sekelompok dewa utama. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak banyak orang yang mampu mencapai pengobatan seperti itu dan telah diperhitungkan oleh sekelompok dewa utama. Apollo, dewa cahaya, tidak banyak bertanya. Setelah Zeus berbicara, dia melakukan hal-hal secara langsung sesuai dengan instruksi Zeus, dan dia tidak terlalu memikirkannya sama sekali. Hanya saja saat ini, diperkirakan hanya dia sendiri yang bisa mengetahuinya. Apollo tidak hanya melakukan apa yang diinginkan Zeus, masih banyak yang harus dia lakukan, dan Zeus memberinya cukup ruang untuk melakukan balas dendamnya sendiri. Jelas, Apollo, dewa cahaya, cukup disukai oleh Zeus. Setidaknya dalam kasus ini, Zeus cenderung membiarkan dirinya membalas dendam. Apollo berterima kasih kepada Zeus lagi, lalu bangkit dan langsung memberangkatkan staf. 2 hari kemudian, Apollo membawa jutaan orang untuk perlahan-lahan menekan yurisdiksi sebelumnya, dan tindakan begitu banyak orang, bahkan jika mereka ingin menyembunyikannya, tidak dapat melakukannya. Oleh karena itu, Feng Tianxing mendapatkan informasi ini sebagaimana mestinya, dan kemudian mengerahkan semua orang untuk mendiskusikan bagaimana menghadapinya di kuil Apollo. Setelah Feng Tianxing melihat semua orang berkumpul, dia segera memulai analisis. Kali ini Apollo membawa sejuta orang, dan kita masih memiliki keuntungan setelah kita bergabung. Jadi kurasa Zeus tidak bisa membuat pengaturan bodoh seperti itu. Jadi, tujuan sebenarnya dari Zeus bukan untuk mengalahkan kita secara langsung. Tapi tidak punya rencana apapun.